kasih, pada hari ini kita telah memasuki Minggu Misericordias Domini, yang artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, Mazmur 33 ayat 5b. Dengan demikian kita umat yang percaya kepada Tuhan, marilah kita selalu berharap akan kasih setia Tuhan Allah kita, terutama di masa pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir. Teguhkanlah hati dan selalulah berharap akan kasih setia Tuhan. Jiwa kita benar-benar Tuhan, dialah roh kita bersama-sama. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Ya, karena Dia hati satu sukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, pada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepada-Mu. Marilah kita menyembah Tuhan kita dan memuji-muji Dia yang Maha Kasih. Datanglah kepadanya wahai umat yang rindu akan kasih setianya. Kita bernyanyi baginya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 467 ayat 1 dengan 3. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. 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 Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 716 ayat 1 di Jalan Hidup. Di
Minggu Misericordias Domini ini tertulis dalam Efesus 4 ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari penyanyian nomor 180 ayat 1 dan 4. Datanglah kepada Yesus. Ya Tuhan yang penuh dengan kasih setia, Bapa kami yang maha kasih, yang telah menjadikan langit dan seluruh bumi, yang selalu memperhatikan mereka yang takut akan Dia dan yang berharap akan kasih setia Tuhan. Kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar, kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Ya Tuhan, kiranya kasih setia-Mu menyertai kami. Ya Tuhan yang penuh kasih setia, bukalah hati kami supaya kami selalu mengingat bahwa kasih-Mu akan selalu memenuhi dunia ini. Engkau melihat apa yang sedang terjadi pada kami, yakni wabah COVID-19 yang masih melanda kami. Sudah banyak di antara saudara-saudara kami yang telah diserang penyakit dan bahkan yang meninggal dunia. Ya Tuhan, Bapa kami yang maha kasih, lenyapkanlah COVID-19 dari seluruh bumi ini, agar kami boleh hidup tenang untuk mengerjakan segala pekerjaan kami, juga supaya kami segera pulih dan kembali bersama-sama memuji Engkau di tengah-tengah gereja-Mu yang kudus. Ya Tuhan, kiranya kasih setia-Mu menyertai kami. Ya Tuhan yang penuh kasih setia, banyak di antara kami yang harus menderita karena tidak boleh bekerja di rumah sehingga pendapatan rumah tangga semakin berkurang. Kami takut akibat dari masa-masa sulit ini, banyak dari saudara kami yang tidak mendapatkan pekerjaan dan mengakibatkan semakin terpuruknya perekonomian kami. Ya Tuhan yang maha kasih, tunjukkanlah besar kasih setia-Mu kepada kami, dan jangan biarkan kami putus asa menghadapi kesulitan ini. Ya Tuhan, kiranya kasih setia-Mu menyertai kami. Ya Tuhan yang penuh kasih setia, pandanglah juga para pemimpin negara kami ini, supaya berhikmat memimpin rakyatnya terlebih dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Berkati pelayanan para medis dan pusat hingga pemeriksaan dan jauhkan mereka dari penyakit. Sembuhkanlah yang sakit, kiranya pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari bumi ini. Ya Tuhan, kiranya kasih setia-Mu menyertai kami. Ya Tuhan yang penuh kasih setia, pandanglah juga gereja-Mu yang sampai sekarang belum bisa beribadah bersama di gereja untuk memuji dan memuliakan Engkau. Ingatkan kami untuk tetap setia memuji memuliakan Engkau di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Kuatkan seluruh pimpinan gereja kami,
juga para majelis, supaya mereka semakin dimampukan untuk melayani, terutama di tengah-tengah tantangan akibat COVID-19 ini. Ya Tuhan, kiranya kasih setiamu menyertai kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Bapa kami yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bernyanyi dari penyanyian 736 ayat 5. Yesus Juru Selamat. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanmu pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Bernyanyi dari penyanyian nomor 428 ayat 3, yakinlah pada Tuhanmu. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu Misericordias Domini hari ini tertulis dalam Bilangan 14 mulai dari ayat yang ke-17 sampai dengan 19. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Maka Ia membalaskan orang salah kepada anak-anaknya, kepada keturunannya dan keturunan. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Demikianlah isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 403 ayat 1. Aku yakin pada Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Anak Maria, yang menderita di Sarah dan tangan Pontius Pilatus, disalibkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 487 ayat 2, tekun di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, untuk bersama-sama menyampaikan doa syafaat kami ke hadapan-Mu. Tuhan yang Maha Baik, yang sungguh mulia, terima kasih banyak atas berkat dan penyertaan-Mu yang Kau berikan, sehingga kami dapat berkumpul pada hari ini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa yang penuh kasih, banyak sekali yang kami pergumulkan pada kesempatan ini. Biarlah kami berdoa sesuai yang Engkau ketahui tentang apa yang hendak terjadi. Kami mohon berkatilah gereja kami, kegiatan ibadah yang kami laksanakan di rumah kami masing-masing, dan berkati juga pelayanan kami di gereja dan seluruh jemaat Tuhan. Lindungilah kami dari roh jahat dan iblis yang merusak iman percaya kami. Tuhan Yesus, bukalah hati kami supaya kami selalu mengingat bahwa kasih setia-Mu akan selalu memenuhi dunia ini. Engkau melihat apa yang sedang terjadi pada kami, yaitu wabah COVID-19 yang masih melanda kami. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terlebih saudara-saudara kami yang telah diserang penyakit dan bahkan yang meninggal dunia.
Berkati pemimpin kami Tuhan di pemerintahan kami, mulai dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi presiden kami. Tuhan, Engkau yang memberikan roh hikmat kepada setiap pemimpin kami, agar dapat mengatasi segala wabah pandemi COVID-19 ini. Begitu juga ya Tuhan, seluruh para halamu ya Tuhan, yang ikut ambil bagian di dalam kegiatan ini maupun yang tidak. Kami serahkan juga mereka di dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati keluarga kami Tuhan. Cukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Cukupkan Tuhan apa yang menjadi keperluan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berkekurangan, tetapi Engkau yang memberikan apa yang kami butuhkan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak memuji dan menyembah Engkau. Segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 206 ayat 3 dan 4. Di hadapan-Mu Tuhanku. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi berita sukacita untuk hari ini, Minggu Misericordias Domini, dari surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 3 ayat 1 hingga ayat 8. Roma 3 ayat 1 sampai ayat 8. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali, dan di dalam segala hal pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan mukanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya? Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikianlah pembacaan firman Tuhan.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, di manakah Allah? Benarkah Allah ada? Kalau memang benar, kenapa kita mengalami masalah yang tidak pernah berhenti? Kalau memang benar, mengapa kita saat ini mengalami situasi yang sulit? Tentunya pertanyaan-pertanyaan tadi seringkali kita keluarkan di dalam perjalanan kehidupan kita. Ketika masalah tidak pernah berhenti datang dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pertanyaan itu juga muncul sebagai sebuah usaha kita untuk mempertanyakan kesetiaan Allah dalam kehidupan kita. Apakah Tuhan masih setia untuk menjaga kehidupan kita? Namun benarkah Allah tidak ada? Benarkah Allah tidak setia lagi dalam kehidupan kita? Ya, kita sering menuntut kesetiaan Allah di dalam kehidupan kita tanpa memperhatikan kesetiaan kita di dalam Tuhan. Namun sebelum kita bertanya dan menuntut kesetiaan Allah, sudahkah kita benar setia kepadanya? Sudahkah kita selalu setia kepada Allah dalam segala situasi dan kondisi kehidupan kita saat ini? Jawabannya tidak. Sebab realitanya kita hanya setia kepadanya ketika kita ada perlunya, Bapak Ibu. Jika ternyata kemauan kita tidak terpenuhi juga, maka terkadang kita mulai mempertanyakan, di manakah kesetiaan Allah? Padahal kita sebenarnya yang mulai tidak setia dan yang mungkin sudah menjauh dari Tuhan. Kita sering meremehkan dosa dengan berpikir bahwa Allah yang Maha Kasih, maka ketika kita berbuat dosa pasti Allah akan mengampuni kita. Namun saat penghukuman Allah yang datang, maka kita mulai mengatakan Allah tidak setia. Padahal sebenarnya Allah tetap setia. Hanya kesetiaannya diwujudkan dalam penghukuman agar kita manusia dapat belajar menjadi pribadi yang lebih setia kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, itulah yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus dalam firman Tuhan hari ini, bahwa Allah setia dengan umatnya. Dia selalu hadir dalam setiap detik kehidupan umatnya. Allah ada dan benar-benar selalu ada. Namun Bapak Ibu, sikap kita yang cenderung lebih sering mengeluh daripada bersyukur membuat kita tidak dapat merasakan kesetiaan Tuhan. Sudahkah hari ini senantiasa diisi ucapan syukur atau lebih banyak keluhan? Oleh karenanya bersyukurlah, maka kita akan selalu merasakan kehadirannya yang selalu setia dalam kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, itulah yang tidak dapat ditemukan dalam orang Yahudi pada masa itu. Menurut Rasul Paulus di kitab Roma ini, mereka gagal. Mereka seolah-olah karena mereka dikatakan adalah umat kepunyaan Tuhan, umat pilihan Allah, sehingga identitas itu merupakan menjadi kesombongan bagi mereka, sehingga mereka gagal mengerjakan apa yang diminta oleh Tuhan dari sebutan bangsa yang dipilih Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, lewat Rasul Paulus hari ini dia menegaskan, bila bangsa Israel atau orang Yahudi pada waktu itu telah melanggar kesetiaan dari Tuhan, yang tidak setia pada perjanjiannya, maka mereka akan mendapat hukuman. Sebab yang tidak setia karena perjanjiannya dengan Tuhan akan mendapat murka dari Tuhan. Itulah yang dikatakan keadilan Allah. Allah pasti akan menyelamatkan setiap orang yang benar, yang hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Tapi Allah akan menghukum mereka atau dia atau setiap orang yang melanggar dengan hukum Tuhan. Bapak Ibu, dalam kesempatan kali ini Paulus menegaskan kembali bahwa Allah sama sekali tidak akan pernah meninggalkan kesetiaannya kepada Israel. Allah tidak sekali-kali meninggalkan kita. Dia selalu setia. Dia tidak pernah menggagalkan kesetiaannya terhadap kita umat kepemilikannya. Kesetiaan Allah dan
penciptaan manusia begitu jauh berbeda. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini Tuhan menunjukkan kesetiaannya kepada kita, menunjukkan kesetiaannya kepada dunia ini. Sebagaimana nama minggu kita hari ini yang dinamai dengan Minggu Misericordias Domini, yang artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, hari ini Tuhan mau meyakinkan kita, sekaligus mengingatkan kita bahwasanya Allah kita adalah Allah yang setia, Allah yang baik, Allah yang benar-benar mengasihi kita kepemilikannya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, kasih setia Tuhan itu begitu benar-benar berharga dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, dengan kasih setia Tuhan, mari kita semakin mengasihi Tuhan dan membuahkan buah-buah kasih karunia melalui perbuatan kita di keseharian kehidupan kita, yang menunjukkan bahwa kita adalah umat Allah yang kudus dan yang setia kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, yakinlah Tuhan kita adalah Allah yang setia pada janjinya. Sebab janji Tuhan yakni ya dan amin. Sehingga setiap orang yang setia kepada Tuhan akan memperoleh keselamatan dan memperoleh kehidupan yang kekal. Bila kita gagal, sama seperti orang Yahudi dalam firman Tuhan hari ini yang memberontak dan meninggalkan Allah, jangan pernah putus asa. Hari ini Tuhan mengatakan dan mengajak kita agar kita kembali kepada kasih setia Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sama seperti keran air, bila kita menutup keran air tersebut, artinya air itu tidak berjalan. Tetapi air tersebut tidak pernah meninggalkan pipa tersebut. Airnya tetap di sana menunggu sampai keran itu dibuka kembali sehingga air akan segera mengalir. Demikian juga dengan kasih kesetiaan Tuhan. Kegagalan kita, bahkan dosa kita, bahkan pemberontakan kita tidak pernah menutup pintu kesetiaan Tuhan pada janjinya. Allah tetap menunggu kita kapan saja kita mau bertobat dan kembali kepada Tuhan dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pasti keran kasih setianya akan mengaliri kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, yang menjadi pertanyaannya adalah, sudah sejauh mana kesetiaan kita kepada Tuhan? Sudah sampai mana kesetiaan iman kita kepada Tuhan? Meskipun saat ini kita dilingkupi, dikejar-kejar oleh pandemi COVID-19, di manakah kesetiaan kita kepada Tuhan? Apakah kesetiaan kita akan runtuh dan goyah? Hari ini Tuhan menantang iman percaya kita, menantang kesetiaan kita kepada Tuhan. Kalau tadinya orang Yahudi mendapat sebuah predikat bangsa yang terpilih, umat Tuhan yang dikasihi, itu merupakan sebuah keistimewaan yang merupakan isinya adalah tanggung jawab. Hari ini tanggung jawab iman kita adalah setia kepada Tuhan. Oleh karenanya, Bapak, Ibu, mari kita semuanya bertanggung jawab atas keistimewaan dan kasih setia Tuhan yang diberikan kepada kita, meskipun situasi dan kondisi hari ini begitu sulit untuk kita jalani. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, yang terakhir sekali, sebagaimana nama minggu kita hari ini dinamai dengan Minggu Misericordias Domini, yang artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Meskipun di situasi sulit hari ini, kehidupan kita, kehidupan ekonomi kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan gereja kita, kehidupan bangsa dan negara kita Indonesia, bahkan kehidupan dunia ini sudah diporak-porandakan dengan pandemi COVID-19 itu, tapi Tuhan tetap menunjukkan kasih setianya kepada kita yang mau tetap bernaung di dalam kasih setia Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Engkau selalu menunjukkan dan memberikan kasih setia-Mu kepada kami. Meskipun terkadang kami tidak setia kepada Tuhan, tapi Tuhan senantiasa menunggu
kami kembali ke jalan kebenaran Tuhan. Biarlah lewat firman Tuhan hari ini, kami benar-benar menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Meskipun ada berbagai ragam tantangan yang boleh kami hadapi saat ini, biarlah Tuhan yang mengetuk pintu hati pikiran iman percaya kami, agar kami tetap setia kepada Tuhan. Meskipun pandemi COVID-19 ini boleh mengguncang iman percaya kami saat ini, biarlah kami selalu mengandalkan kasih setia Tuhan, agar dalam kehidupan kami boleh tabah, kami boleh sabar menghadapi semua ini, dan kami selalu berpengharapan teguh bahwasanya Tuhan berkarya di dalam kehidupan kami. Ya Allah Tuhan kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa memberkati kami seluruhnya di dalam setiap pergerakan kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang memampukan dan menolong kami. Terpujilah nama Tuhan melalui Yesus Kristus Tuhan. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 216 ayat 1 dan seterusnya sambil menyerahkan persembahan. Kuasailah seluruh jemaat Kristen dengan Roh Kudus, agar kehendak-Mu senantiasa dinyatakan di dalam persekutuan kami sesuai dengan firman. Kuatkanlah iman dari setiap orang percaya, supaya mereka semakin mengerti dan taat kepada firman-Mu juga. Mereka semakin mengenal hidup yang datang daripada-Mu. Berkatilah pemerintah dan seluruh aparatnya yang memerintah kami. Anugerahilah mereka hikmat kebijaksanaan yang daripada-Mu, agar mereka dapat menerapkan aturan-aturan yang baik demi kemuliaan nama-Mu. Berkatilah jemaat-Mu dengan segala pekerjaannya, demikian juga para orang tua, pemuda dan pemudi, serta anak-anak yang sedang mempelajari firman. Tuhan yang penuh kasih, terpujilah Engkau. Berkatilah juga segala yang kami kerjakan, dan jauhkan segala sesuatu yang menyesatkan hidup kami. Sawah dan ladang kami kiranya tidak rusak karena banjir atau hujan baku dan ancaman bencana hama. Kasihanilah kami ya Tuhan Allah. Berikanlah hujan dan terik matahari pada waktunya di sawah dan ladang kami, sesuai dengan kasih setia. Tuhan yang penuh kasih, terpujilah Engkau. Kasihani dan sertailah kami oleh karena kasih setia-Mu. Janganlah murka-Mu menimpa kehidupan kami. Kasihanilah para janda dan yatim piatu. Tolonglah mereka yang miskin, mereka yang sakit, dan mereka yang sengsara karena penderitaan yang pahit. Engkaulah ya Tuhan Allah Bapa dan pelindung mereka, karena Engkaulah pohon kehidupan manusia. Oleh sebab itu jangan biarkan kami disesatkan oleh kuasa iblis, melainkan kuatkanlah kami melawan pikiran kami yang jahat, agar supaya kami layak untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu. Kabulkanlah doa kami ini ya Allah, dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang dipermuliakan bersama-Mu dan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Amin.
segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.